Semuanya lihat dengan saksama. Kakak senior aku kembali. Jadi Anda adalah Jiang Nana. Apa yang kau inginkan? Luenyo. Berutang pada kami. Pinjaman berbunga tinggi sebesar 5 juta. Sekarang dia tidak bisa ditemukan. Aku tidak ada hubungannya dengannya. Pergi cari orang yang berutang uang padamu. Tapi Anda adalah penjaminnya. Lihat dengan jelas. Ini tertulis hitam di atas putih. Jangan coba menyangkalnya. Jika kau tidak punya uang untuk membayarnya kembali ya, kau bisa bayar dengan tubuhmu. Kau benar-benar Kakak senior kedua Jiang Nana. Kakak senior tertua Jiang Nana. bosan hidup. Gang anjing serigala macam apa? Kurasa kalian hanyalah sekumpulan pudel. Baiklah kalian para bajingan. Geng Wolf Dog Cody Jiangchen dilindungi oleh keluarga Duan. Jika kau menyinggungku, itu berarti menyinggung keluarga Duan. Saudara-saudara serang. Membiarkanmu membayar dengan tubuhmu, sudah memujimu, dengan penampilan sepertimu. Di sini bersama kami, kau bahkan tidak memenuhi syarat untuk menjual tubuhmu. Kau sebagai seorang kakak besar, setelah menjadi satu selama bertahun-tahun, masih hanya bisa menjadi anjing bagi keluarga Duan. Daging anjing tidak pantas dihidangkan di meja. Kurasa kau bosan hidup. Kau siapa? Kau pikir kau siapa? Sebutkan namamu. Kau berani memprovokasi orang-orang Direktur Kie. Kau pasti bosan hidup. Direktur Kie. Keluarga Qin yang menekan keluarga Duan. Hanya 1 menit. Jiang Nana, cium aku. Bukankah kamu bilang 1 ciuman akan menyelesaikannya? Apakah kamu mempermainkanku? Aku tidak akan berani. Hanya saja, aku membutuhkanmu. Secara aktif menciummu. Jiang Nana, jangan memancing masalah. Tapi Bos Yulchu secara paksa menugaskan tugas ini kepadaku. Selama kau setuju untuk 1 ciuman per hari dan membagi 24 jam dengannya, dia akan segera menyelesaikan semuanya untukmu. Dan aku berjanji, interaksi kita di masa depan akan sangat menyenangkan. Pernahkah kamu melihat jual beli paksa yang membuat orang bahagia? Kalau begitu aku akan menggunakan kata yang berbeda. Aku jamin bahwa ketika kau melihatku nanti, kau tidak akan merasa tertekan. So kuat. Bawa kontrak sampah itu mendekat padaku. Jiang Nana, sudah kubilang jangan memancing masalah, dan sekarang kamu mengambil keuntungan dariku. Setiap detik sangat berharga. Tidak ada waktu untuk menunda. Jiang Nana, aku peringatkan kamu. Kamu harus punya kesadaran diri. 100.000 perciuman. Ini tidak dihitung sebagai menjual penampilanku. Bagaimanapun aku mencium pria tampan. Akulah yang diuntungkan. Jangan melihat apa yang bertentangan dengan kepatutan. Pertahankan integritasmu. Bos, ini sudah dekat. Mulut kecilmu. Sudah selesai belum? Kau siapa? Jika kau mencium Nana kami, kau harus bertanggung jawab. Jika kau menyukai Nana kami, kau harus lulus ujian kami dulu. 2 kakak senior. Kau salah paham. Dia adalah bosku. Nana kemarilah. Bahaya. Adik junior lewat sini. Bahaya. Kemarilah Nana. Lewat sini. Kemarilah Nana. Bahaya, cepat kembali adik junior. Adik junior, adik junior. Lewat sini. Sudah cukup. Apa yang kau coba lakukan? Nana, mulai sekarang orang-orang seperti mereka tidak diizinkan mendekatimu setengah langkah pun. Apa maksudmu orang-orang seperti mereka? Mereka adalah keluargaku. Keluargamu. Hanya pernah ada aku. Anggota keluarga macam apa kau bagiku? Aku. Meskipun kita belum menikah. Tapi. Benar. Kita akan menikah sekarang juga. Lepaskan aku. Siapa bilang mereka ingin menikahimu? Kamu akan menikah denganku cepat atau lambat. Karena ini adalah fakta yang sudah pasti. Kenapa tidak kamu laksanakan lebih cepat? Nana, percayalah padaku. Aku tidak akan pernah menyakitimu. Namun orang lain
Kamu tahu wajah seseorang, tapi tidak hatinya. Mungkin menuntut nyawamu setelahnya. Sebelum hari ini, aku masih mengira kau lembut dan beradab. Aku tidak pernah menyangka kau akan memiliki karakter seburuk itu. Hanya karena kau punya uang kau bisa sembarangan menjebak orang dan meremehkan keluargaku. Ini adalah kuil keluargaku, bukan grup kin milikmu. Bukan tempatmu untuk bertindak semena-mena di sini. Keluar sekarang. Keluar cepat pergi. Cepat pergi. Nana. Nana. Cepat keluar. Nenek tua ini, berhenti, aku tidak akan melayanimu lagi. Nana. Tunggu sebentar. Ini aku. Lu Wenyu, kenapa kau mengikutiku? Nana, bisakah kita bicara? Kita sudah putus. Apa yang harus kubicarakan denganmu? Untuk mendengarkanmu dan wanita kaya itu. Bermesraan dan penuh kasih sayang. Maaf, itu bukan gosip. Yang ingin ku dengar. Lu Wenyu, apa maksudmu? Nana, aku akhirnya melihat dengan jelas. Orang yang kucintai di hatiku adalah kamu. Itu adalah kamu dari awal sampai akhir. Itu adalah Duan Wan itu. Dia merayuku. Itulah mengapa aku kehilangan akal sehat. Nana, mari kita kembali bersama. Selingkuh mendua, lalu menyalahkan korban. Kesalahan yang bisa dilakukan seorang pria dalam suatu hubungan. Kau telah melakukan semuanya, dan kau masih berani memintaku untuk berdamai. Bukankah kamu tercela? Aku akan berubah di masa depan. Nana, aku berjanji akan berubah. Aku hanya dalam cinta. Menyimpang sejenak. Aku menyukaimu. Aku sangat-sangat menyukaimu. Enya, minggir. Kakak Yukita sudah bersikap begitu rendah hati dan patuh. Memohon padamu untuk kembali bersama. Namun kau masih berpura-pura mulia. Jika kau terlalu sering berpura-pura acuh untuk memikat seseorang, itu tidak akan berhasil lagi. Jika kau tidak pergi dengan kakak Yu hari ini, jangan salahkan kami para saudara, karena bersikap tidak sopan. Lu Wenyu, haruskah kau memaksaku untuk menghabiskan kesabaranmu? Menghabiskannya sepenuhnya begitu. Jiang Nana, aku tahu kau bisa berkelahi, tapi melawan 4 lawan 1, kau tidak punya peluang untuk menang. Aku kasihan pada wajahmu sayang. Jadilah gadis yang baik dan berdamailah denganku. Siapa bilang itu 1 lawan 4? Kau siapa? Kami sedang memberi pelajaran pada seseorang di sini. Enya, Suami Jiang Nana. Orang kaya zaman sekarang, kenapa mereka sangat suka menjadi suami seseorang? kau. Pantas saja dia memperlakukan kakak Yu kita dengan sikap acuh tak acuh seperti itu. Jadi dia berhubungan dengan pria baru dan bahkan sudah menikah. Padahal kakak Yu kita begitu setia padamu. Kakak Yu, dia sudah menduakanmu. Bisakah kau tahan dengan ini? Jiang Nana, kau memarahiku dengan begitu fasih. Tapi di belakangku, kau yang lebih dulu selingkuh. Dan kau bahkan tidak berani mengakuinya. Hari ini kau harus mengganti rugi kerugian emosionalku. 5 juta, maka aku tidak akan memperpanjang masalah ini lagi. Lu Wenyu, apa kau tidak punya malu? Keluar dari sini sekarang juga. Kalau tidak, tinjuku tidak akan menahan diri. Beraninya kau berbicara padaku seperti itu. Hari ini, jika aku tidak menghajar kalian berdua sampah ini sampai mati. Kau boleh memprovokasiku. Tapi, sebaiknya kau jangan memprovokasi dia. Bagaimana jika aku memang memprovokasinya? Hanya seorang pria cantik. Namun dia berani menantangku. Kakak Yu, kau. Itu mengesankan. Kau punya keahlian. Aku secara khusus mempelajarinya untukmu. Siapa yang menyuruhmu begitu provokatif? Kau punya keberanian besar. Beraninya kau melukai kakak Yu kami. Hari ini, tidak ada satupun dari kalian yang boleh berpikir untuk pergi dari sini hidup-hidup. Dengan kekuatan tempurku, menghadapi sampah-sampah ini bukanlah masalah. Bersembunyi di belakangku. Apa kau selemah itu? Kamu bicara omong kos. Tetap di sana dan jangan bergerak. Jangan ganggu penampilanku. Jiang Nana, aku salah. Istriku benar-benar luar biasa. Kami salah, mari kita bicarakan ini baik-baik. Bicara baik-baik. Mulutmu terlalu kotor. Aku akan membilas mulutmu untukmu. Jika kau menggangguku lagi,
Aku akan memukulmu setiap kali aku melihatmu. Pergi. Ayo pergi. Kenapa kau di sini? Apa yang sedang kau lakukan? Nana, aku datang untuk memohon pengampunanmu. Semua ini salahku. Seharusnya aku tidak, tanpa bukti apapun, dengan mudah memfitnah kedua anggota keluargamu itu. Melihat betapa tulusnya dirimu. Lupakan saja. Aku tidak bisa melupakannya. Aku harus tahu dengan jelas bahwa kamu benar-benar memaafkanku. Jika kamu belum, aku akan terus berusaha untuk pengampunanmu. Baiklah, aku tahu kau tidak punya niat buruk. Aku memaafkanmu. Kalau begitu, apakah kamu The film was masih mengundurkan diri? translated and narrated by M Media. Aku tidak jadi mengundurkan diri lagi. Bagus, kemasi barang-barangmu dan datanglah ke tempatku. Untuk apa kita pergi ke tempatmu? Tempatmu tidak aman saat ini. Mungkin saja mereka memanfaatkan ketidaksiapanmu dan kembali. Bukankah kamu pengawal pribadiku? Kamu harus melindungiku 24 jam sehari. Wajahmu terus berkedut. Apa Wajah sakit. darimu? Mari kita semua minum bersama. Bersulang. Gu Xiao si sahabat Jiang Nana. Aku punya kejutan besar untukmu. Sambutlah para model pria. Beli tempat ini di barat kota, klub terbesar, dan belilah. Ubah menjadi toilet umum. Direktur Qin ini. Lakukan seperti yang kukatakan. Tidak mungkin. Kau bahkan tidak tergoda oleh ini. Si lemah yang curang itu, apa hebatnya dia sampai membuatmu tidak bisa melupakannya? Lu Wenyu dan aku. Kami sudah putus sejak lama. Aku tidak kesal karena dia. Aku kesal karena masalah pekerjaan. Baguslah kalian putus. Jika kau bertanya padaku, seharusnya kau sudah putus sejak lama. Pria, mereka hanya memperlambat kecepatan pukulan kita. Tidak ada yang tidak bisa diselesaikan oleh satu waktu yang menyenangkan. Jika ada, maka teruslah bersenang-senang. Mari berpesta, mari berpesta. Apa yang terjadi? Minggir. Qin Yanshu, kau adalah seorang direktur. Namun kau menghabiskan setiap hari mengabaikan tugasmu. Selain menginginkan ciuman, kau hanya ingin pelukan. Kalau tidak, atau kau mengendalikanku. The film was translated and narrated by M Media. Siapa kau? Suami Jiang Nana. Kau. Bagaimana mungkin Nana menikah dengan Terong Acar? Mengapa tidak mungkin? Yang paling dia benci adalah tipe sepertimu. Yang berpakaian begitu rapi. Anak manis. Tipe idealnya adalah pahlawan Guo Jing, kakak Xia Feng. Yang Guo si tangan satu. Siapa kamu? Guru. Muridmu Guo Jing. Bersumpah untuk mempertahankan kota Xiangyang sampai mati. Dan tidak akan pernah mundur. Nana adalah penggemar Gulong dan Jin Yong. Tentu saja, selama 4 tahun kuliah, novel-novel itu, dia baca sampai rusak. Dia tahu alur ceritanya di luar kepala. Dan keinginannya adalah menjelajahi Jianghu.
dan menjadi pahlawan wanita. Seseorang sepertimu, yang berpakaian setelan jas dan sepatu kulit, menjauhlah darinya. Kau suka membaca ini. Yang ini terlalu sulit untuk pemula. Biar ku berikan daftar bacaan. Tapi dalam ingatanku, Nana menyukai keuangan, dan tidak menyukai semua perkelahian dan pembunuhan ini. Itu berarti kamu tidak mengenalnya dengan baik. Dengan pemahaman yang dangkal seperti itu, kamu masih berani merencanakan sesuatu melawan adikku. Cepat singkirkan tangan kotormu darinya. Kaulah yang tidak memahaminya. Uang ini cukup untuk membeli penghilanganmu secara permanen. Apa maksudmu? Nana bilang kau adalah musuhnya, dan ingin memukulmu setiap kali dia melihatmu. Aku harus mencegah jenis keberadaan berbahaya ini. Ambil ini. Dan penuhi dengan jujur. Jangan sentuh aku. Aku tidak mabuk. Aku memberitahumu. Aku adalah pemimpin aliansi seni bela diri. Pahlawan wanita ini akan merampok orang kaya untuk membantu orang miskin hari ini. Nana. Ketika kau tidak berbicara, lebih disukai. Menusuk pantatku. Jiang Nana. Kau. Jangan bergerak. Xiaoxi berkata, hidup ini singkat. Nikmati dirimu selagi bisa. Nana, apakah kau masih merasa ingin muntah? Ya, saya merasakannya. Tapi saya tidak bisa muntah sekarang. Saya harus menunggu sebentar. Baiklah. Kau berbaring dulu. Jiang Nana, jika kau membuat masalah lagi, aku tidak akan menjagumu. Kenapa kamu begitu galak? Kamu sama sekali tidak mendengarkan alasan. Baiklah. Aku seharusnya tidak terlalu keras berbicara denganmu. Ayolah. Mabuk begini hanya karena sedikit alkohol. Itu benar-benar sesuatu. Minum begitu banyak alkohol. Kau belum mau tidur. Hampir. Bukankah seharusnya kau bisa minum 1000 cangkir tanpa tumbang? Mungkinkah? Diam-diam melatih kapasitas minummu setelah menikah. Saat mabuk kau sama sekali tidak mau diam. Baiklah. Oke. Sekarang aku bahkan tidak bisa tidur di ranjangku sendiri. Qin. Direktur Qin. Direktur Qin. Kamu terlihat seperti tidak beristirahat dengan baik tadi malam. Kamu terlihat The cukup film lelah. was translated and Apakah hanya kau yang narrated punya by mulut? Media. Jiang Nana. Ini
Kemarilah. Direktur Qin, Kau harus menjelaskan dengan benar kepadaku. Mengapa wajahku terluka? begini. Saya pergi ke bar kemarin. Begitulah seluruh kejadiannya. Saya tamat. Senyuman itu. Saya akan dipecat lagi. Bereskan dirimu dalam 5 menit. Dan pergi bekerja. Tenangkan dirimu. Terima kasih. Karena menemaniku ke konser. Apakah kamu senggang malam ini? Datanglah ke tempatku untuk minum teh. Maaf. Saya pikir Anda akan menyerang Direktur Qin. Tidak ada lagi yang perlu kamu lakukan di sini sekarang. Kamu boleh pulang kerja. Permisi, saya hanya menerima perintah dari Direktur Qin. Lihat nilai saya. Tercermin di sini saat ini. Membantu Anda menolak rayuan yang tidak diinginkan. Direktur Qin mungkin tidak mengenalku dengan baik. Jika aku menyukai sesuatu, aku harus mendapatkannya. Ku dengar Direktur Qin menjauhi wanita, tapi aku bersikeras menantang hal itu. Biarkan Direktur Qin membuat pengecualian. Selama Direktur Qin setuju, kontrak untuk kesepakatan ini, bukankah itu akan mudah didapatkan? Saya menyarankan Anda, jangan mencoba untuk menjadi pintar. Seorang wanita yang mempermainkan pria, sangatlah dibenarkan. Tidak perlu bereaksi berlebihan, bukan? Bos saya bukan gigolo. Dia tidak menjual diri. Jiang Nana. Jika kau tidak bisa bicara dengan benar, tutup mulutmu. Aku akan menanggung semua kompensasi medis. Tidak perlu menahan diri. Saudari Zhou, aku akan mengembalikan semua uang yang kau bayarkan. Aku juga. Qin Yanshou, kamu sangat ketakutan. Mungkinkah kamu tidak bisa tampil? Apakah aku bisa tampil atau tidak? Mengapa aku harus membiarkanmu ini? Wanita tua ini tahu. Wanita tua, tolong jangan marah. Itu menyebabkan kerutan. Kontrak ini, menandatanganinya hanya berarti membuat karyawan grup Qinku bekerja keras lembur. Jika aku tidak menandatanganinya, grup Qinku tidak takut memiliki satu musuh lagi di dunia bisnis. Kak Na, itu luar biasa. Kau praktis seperti jenderal wanita yang maju berperang. Agung dan mengesankan. Tidak apa-apa. Qin Yanshou, Anda akhirnya mengakui nilai saya. Siapa yang terakhir kali di kuil, yang hancur, yang ditekan, dan digosok di tanah? Zhou Quan. Siapa itu? Mengapa aku tidak ingat? Sialan, apakah kamu gila? Mengapa mengungkit sesuatu yang begitu memalukan? Sepertinya, dia tidak sepenuhnya tidak berguna. Apakah kamu dengar? Kemarin Direktur Qin memberikan pengawal wanita pribadinya itu, menghabiskan banyak uang untuknya. Ya Tuhan, si tombol liar itu. Direktur Qin bukan seorang masokis, kan? Ayo pergi. Jiang Nana, kamu benar-benar tidak tahu malu. Apa kamu benar-benar berpikir bahwa setelah menempel pada Qin Yanzhou, kamu bisa seperti anjing kurap itu, yang tidak bisa dilepaskan? Tunggu saja. Aku harus membiarkanmu merasakan pembalasanku. Tidak ada janji di luar sore ini. Kamu bebas bergerak.
Jin Nana, bantu aku turun ke bawah dan mengambil sebuah paket. Saya sedang sibuk sekarang. Saya tidak bisa pergi. Ini dibutuhkan oleh Direktur Ken. Bagaimanapun ini adalah pengiriman bos. Menjalankan tugas ini dianggap sebagai latihan. Mengerti? Nana, aku juga punya kiriman. Bisakah kamu mengambilkan milikku sekalian? Dan milikku juga. Terima kasih banyak. Aku akan mengambilkan milikmu lain kali. Tentu. Sama-sama. Bagaimanapun kita semua rekan kerja. Saling membantu. Terima kasih. Tidak masalah. Nana ganti botol pendingin air. Saya datang. Jiang Nana. Jin Nana. Otak macam apa yang dia miliki? Saya sangat lelah. Saya tidak menyangka bekerja di kantor lebih melelahkan daripada menjadi pengawal. Jumlah langkahnya sudah lebih dari 30.000. Bodoh sekali. Dia masih belum menyadari bahwa kami sedang mempermainkannya. Cara Duan Wan benar-benar cerdik. Mempermainkanku. Kapan menurutmu dia akan tahu? Kurasa 2 minggu dari sekarang. Aku ingin kopi jam 8 pagi selama seminggu. Kurasa. Dia tidak akan pernah tahu seumur hidupnya. Ayo pergi. The film was translated and narrated by M Media. Saya dengan ramah menawarkan bantuan, dan kamu memperlakukan saya seperti orang bodoh. Jika saya tidak turun tangan, apakah kamu pikir saya vegetarian? Saya akan segera membiarkan Anda melihat raungan singa dan kekuatan cakar tulang putih 9 yin. Seorang pecundang yang tidak bisa ditolong. Ini notulen rapat yang kamu tulis. Kamu menulis novel bersambung. Aku bisa membacanya sekilas dan tetap tidak menemukan poin utamanya. Direktur Ken, aku akan segera menulis ulang. Karena kamu sangat suka membeli barang. Pengadaan untuk departemen pemasaran bulan depan. Kamu yang urus. Direktur Ken. Direktur Ken. Apakah Anda membela Jing Nana? Dan sengaja mempersulit kami karyawan lama. Membelanya. Sepertinya kamu tahu betul apa yang telah kamu lakukan sendiri. Aku. Kalian semua. Kalian masing-masing. Kalau bisa lakukan. Jika tidak bisa keluarlah. Mengapa aku yang tidak punya pekerjaan yang lebih baik? Membela orang bodoh. Saya tidak menyangka orang udik sepertimu memiliki metode yang begitu mengesankan. Tunggu dan lihat saja. Cepat atau lambat aku akan mengusirmu dari perusahaan ini. Direktur Kin pasti dibutakan oleh lemak babi. Jangan banyak bicara. Kita tidak mampu memprovokasikannya. Wanita yang galak itu. Apakah Anda bersiap untuk pulang kerja? Apa? Ada apa? Sudah waktunya. Mengapa kamu tersipu? Mungkin saya terlalu panas. Pendingin udara dimatikan setelah jam kerja. Ini cukup hemat listrik. Aku peringatkan kamu. Ketika kamu menggoda diriku yang lain. Perhatikan. Bagaimanapun juga kita berdua, berbagi satu tubuh. Hal-hal yang tidak ingin aku lakukan, kamu bahkan tidak boleh memikirkannya. Harap yakinlah. Saya tidak akan menjual tubuh saya. Sebaiknya kamu begitu. Sekarang. Cium.
Direktur Qin, bagaimana kalau kita menunggu sedikit lebih lama? Apakah Anda punya pekerjaan yang belum selesai? Anda bisa mengerjakannya dulu. Bagaimanapun ketika dia masuk, dia hanya akan menganggur. Bagaimana kalau malam ini dia hanya suka menceramahi orang lain, mengendalikan segalanya, dan membatasi kebebasan orang lain, membandingkan keduanya. Yang berwajah dingin masih sedikit lebih baik. Tunggu, mengapa hari ini sangat larut? Apa yang terjadi di siang hari? Tidak ada. Saya sangat mengantuk. Saya akan kembali tidur sekarang. Kamu terluka. Saya baik-baik saja. Apa sebenarnya yang terjadi di siang hari? Sungguh tidak terjadi apa-apa. Bahkan jika kamu tidak memberitahuku, aku bisa mengetahuinya. Anda harus istirahat dulu. Saya akan kembali ke kamar saya. Nana. Bos, apa yang terjadi hari ini? Hanya itu saja. Itu saja. Sungguh hanya itu saja. Tidak ada yang melebihi. Apa yang diharapkan telah terjadi. Kalau begitu akhir Nana belum diubah. Malam ini, semua orang di buku catatan itu akan menghilang sepenuhnya. Ya, bos. Pergi siapkan mobilnya. Siapa itu? Apakah kau akan membiarkan orang tidur? Ambil uangnya. Jauhi Jiang Nana mulai sekarang. Jangan buka toko di sini lagi. Jauhi Jiang Nana mulai sekarang. Siapa itu? Siapa itu? Pagi-pagi begini. Jiang Nana, apakah kamu tiba-tiba mendapatkan kekayaan tak terduga? Jiang Nana, bagaimana aku menyinggungmu sehingga pantas mengambil begitu banyak uang hanya untuk memutuskan persahabatan kita? Jiang Nana, kamu berani? Aku ingin memutuskan persahabatan kita denganmu. Qin Yanshu. Dasar bajingan yang tidak bertingkah seperti manusia. Qin Yanshu, Nana, apa yang kamu lakukan pada teman-temanku? Mengapa ketika saya bangun, semua teman saya hilang? memilikiku saja sudah cukup bagimu. Tidak. Kamu adalah orang yang sangat aneh. Saya hanyalah seorang pengawal. Apakah Anda benar-benar harus menghapus saya dari daftar teman Anda? Nana, apa yang akan aku katakan? Agak sulit dipercaya, tapi itu semua benar. Suatu hari di masa depan, kamu akan dilukai oleh salah satu dari mereka. Aku menyelamatkanmu. Anda tidak menyelamatkan saya. Kamu hanya merasa paling benar dan melampiaskan hasratmu untuk mengontrol. Tolong, kalau kamu ada waktu, pergilah ke dokter mengenai kondisimu. Tidak, Nana. Nana, dengarkan penjelasanku. Lepaskan. Nana, The film was translated and narrated by M Media. Souquan. Katakan padaku. Apakah aku benar-benar seburuk itu? Bos, kau memasang ekspresi dingin sepanjang hari.
Kau hampir tidak bisa mengeluarkan kata-kata yang baik. Gadis macam apa yang akan menyukai orang seperti itu? Jika kamu tahu cara bicara, maka bicaralah lebih banyak. Turunkan harga dirimu dan bujuk dia. Aku membeli gaun. Tidak ada waktu lagi. Aku ingin kamu menggantikan tempatku. Bujuk istri kita. Direktur Qin Anda memanggil saya. Aku bertengkar dengan Qin Yanshu yang lain. Aku sudah memberitahumu. Pria tidak bisa diandalkan. Kamu harus mengandalkan dirimu sendiri untuk segalanya. Siapa yang mau bergantung pada si gila itu? Sesuaikan pola pikirmu. Aku jelas tidak ingin berkencan dengan mata bengkak. Aku. Kencanmu. Benar. Bukankah kamu pengawal pribadiku? Saat bertindak sebagai pasanganku kamu harus cerdas. Bantu aku menghadapi sosialita genit yang mencoba menerkam. Jika bahkan satu saja mendarat padaku, kamu bisa lupakan gajimu. Mohon yakinlah. Saya pasti akan memastikan bahwa pohon bisi gundul milikmu ini. Bagaimana kamu pergi? Begitulah kamu akan kembali. Jiang Nana. Lakukan pekerjaan dengan baik, teruslah berusaha. Direktur Qin benar-benar membawa kencan. Tapi ada apa dengan wanita ini? Pakaian ini benar-benar keterlaluan. Jiang Nana. Angkat kepalamu dan berjalanlah. Menjadi pasanganku, apakah itu membuatmu begitu malu untuk dilihat? Halo semuanya, saya adalah Direktur Yayasan Amal Anak-anak, Qin Yanshu. Tahun ini, menandai waktu organisasi amal kami, telah menyelamatkan anak-anak korban perdagangan selama tahun ke-13. Aku tahu setiap orang tua. Ini sudah tahun ke-13. Direktur Qin masih belum menemukan gadis yang paling ingin dia temukan. Direktur Qin punya riwayat. Menyediakan dana dan upaya untuk mencari anak-anak yang diperdagangkan dan hilang adalah karena dia pernah diperdagangkan saat masih kecil. Untungnya kekasih masa kecilnya menyelamatkannya, memungkinkan Direktur Qin untuk kembali ke rumah. Sayangnya, keberadaan kekasih masa kecilnya masih belum diketahui hingga hari ini. Masalah ini selalu menjadi duri dalam hati Direktur Qin. Itulah mengapa dia menghindari wanita. Jadi itu alasannya? Di tahun baru, aku berharap lebih banyak anak dapat kembali ke pelukan orang tua mereka. Terima kasih semuanya. Orang ini. Meskipun dia berbicara dingin dan agak menyebalkan, hal-hal yang dia lakukan benar-benar tulus. Direktur Qin, sungguh sangat. Jika bukan karenamu, si kecilku masih akan menderita kesulitan yang tak terhitung. Ya Direktur Qin, kami berutang semuanya padamu. Kebaikanmu ini, seluruh keluarga kami akan mengukirnya di hati kami. Jiang Nana, ke ruang ganti. Direktur Qin masih ada urusan, jadi saya harus permisi dulu. Direktur Qin. Kemana Jiang Nana pergi? Apakah kamu terkena? Tidak. Saya hanya tidak sengaja jatuh sungguh. Saya jelas tidak ingin Qin Yanshu mengejek saya karena tidak berguna. Kalian yang tahu seni, bela diri benar-benar berbeda. Saat jatuh kamu menempelkan wajah ke tanah.
Beri kami demonstrasi. Hanya, So Kwan, tutup seluruh hotel. Jangan biarkan seekor lalat pun melarikan diri. Kamu kemari. Seperti apa penampilannya? apa? Bilang apa? Apakah kamu benar-benar berpikir kamu adalah seorang pahlawan wanita dari novel Jin Yong? Mungkinkah saingan bisnis mematikanmu? Jika keadaan memburuk, itu akan memengaruhimu. Dia punya kumis kecil, sekitar 17 meter tingginya. Mata kecil. Dia seharusnya seorang pembunuh bayaran profesional. Kekuatannya jauh lebih besar daripada saya. Mulai sekarang, sampai aku mencapai lantai 1, seret pelaku ini keluar untukku. Bos, kamu luar biasa. Kamu benar-benar seperti kuas Jack Ma. Takut aku akan memecatmu, merayuku begitu keras. Kenyataan memberitahu saya untuk tidak memprovokasi pembuat onar ini sekarang. Bos, apakah ini orangnya? Hin Direktur Qin, jika Anda terus memukulnya, seseorang akan mati. Bicaralah. Siapa yang mengirimmu? Itu adalah keluarga Duan. Nona Duan Wan. Pergi ke keluarga Duan. The film was translated and narrated by M Media. Jiang Nana, apa kamu tidak punya telepon? Apa kamu tidak tahu harus menghubungiku ketika dokter memeriksamu? Apakah mereka bilang kamu berotak otot? Aku sedang bicara padamu, apa kamu bisu? Kenapa kamu berteriak? Saya baik-baik saja kan? Aku benar-benar khawatir tanpa alasan. Orang itu bahkan tidak khawatir. Kenapa aku panik di sini? Apa yang terjadi? Nana, apa yang terjadi pada wajahmu? Bukankah sudah kubilang untuk berhati-hati? Kenapa kamu tidak mau mendengarkan saja? Saya baik-baik saja. Bukankah saya baik-baik saja? Tampaknya bahaya bisa menyerang kapan saja. Aku harus segera menemukan pembunuh yang membunuh Nana. Direktur Kie, Departemen Keamanan setelah upaya bertahun-tahun, akhirnya berhasil menangkap orang yang menculikmu. Dan Duan Siang saat itu, namanya adalah Li Hon. Dia telah ditempatkan di ruang penyimpanan villa pinggiran kota. Apa kamu masih mengingatku? Jadi kenapa kalau aku melakukannya? Jadi kenapa kalau aku tidak melakukannya? Orang-orang sepertimu. Bukankah kalian hanya ingin menggali sesuatu dari mulutku? Kami di sini untuk menanyakan beberapa hal tentang masa lalumu. Jika kau bekerja sama, kau mungkin bisa lebih sedikit menderita selama di dalam. Jangan bicara omong kosong padaku. Badai macam apa yang belum pernah kuhadapi.
Kalian orang kaya. Kenapa berpura-pura berbelas kasih? Apa kamu masih mengingat gadis ini? Aku ingat. Bukan hanya aku ingat. Tapi kesannya sangat mendalam. Kemana kamu menjualnya? Aku tidak akan memberitahumu. Jangan paksa aku. Aku punya banyak cara untuk membuatmu bicara. Kau mengancamku sekarang. Aku beritahu kau. Temperamen gadis kecil itu sekeras kepala anjing gila. Bekas luka di tanganku ini disebabkan oleh gigitannya. Mungkin dia sudah mati di luar sana. Katakan itu lagi. Aku berkata, dia sudah mati. Mati di luar. Direktur Qin, Bos, jika kau terus memukulnya seperti ini, seseorang akan mati. Tenanglah sedikit. Aku bertanya padamu sekali lagi. Kemana kamu menjualnya? Aku bilang, Bantu dia berdiri. dia lolos dari genggamanku. Aku tidak tahu kemana dia pergi. Percaya atau tidak, Kau binatang. Lebih baik kamu berdua Duan Xiang masih hidup. Kalau tidak aku akan memastikan. Kamu tidak akan memiliki kedamaian sejenak pun dalam hidup atau mati. Aku Qin Yanshou menepati janjiku. Nana, bawa Direktur Qin pergi dulu. Serahkan tempat ini padaku untuk diurus. Direktur Qin, ayo pergi. Aku akan membawamu ke suatu tempat. Anggap The saja film sebagai was Li Hong. translated Ayo. and narrated by Hancurkan M. Nida. kepalanya. Setelah melampiaskan, merasa lebih baik. Terima kasih. Aku hanya merasa seperti kegagalan total. Apa yang dikatakan Li Hong mungkin tidak kredibel. Aku percaya. Nona kedua dari keluarga Duan pasti masih hidup. Kamu pasti akan bisa menemukannya. Apa kamu tahu? Aku sudah mencari Duan Xiang selama bertahun-tahun. Setiap kali aku merasa, aku selangkah lebih dekat dengannya. Tapi setiap kali aku Jangan menyerah. Selama masih ada secercah harapan, kita tidak boleh menyerah. Biar ku beritahu. Temperamen gadis kecil itu keras kepala seperti anjing gila. Bekas luka di tanganku ini disebabkan oleh gigitannya. Mungkin dia sudah mati di luar sana. Sebenarnya, ketika aku masih kecil, aku juga hampir diculik oleh orang jahat. Hanya saja, ingatanku tentang masa kecil tidak mendalam. Aku hanya ingat bahwa saat itu, aku lari mati-matian. Lari dan terus lari. Ketika aku bangun lagi, aku sudah diselamatkan oleh guru dan kakak-kakak seperguruanku dan dibawa kembali ke kuil. Direktur Qin, Anda bisa pergi ke kuil keluargaku untuk mendoakan berkah bagi Duan Xiang, meskipun kuil keluargaku sudah bobrok. Itu sangat manjur. Mungkin dia akan segera ditemukan. baiklah. Pada saat itu, aku juga bisa memanfaatkan kesempatan untuk bertanya pada kakak seperguruanku, bagaimana aku melarikan diri ke kuil. Pelan-pelan. Ambil sedikit demi sedikit. Tetap di sisi ini. Jangan terburu-buru. Kakak seperguruan. Mengapa kuil sedang dibangun?
Aku belum tahu, Nana. Grup Kin akan merenovasi seluruh jalan. Kuil itu termasuk di dalamnya. Aku harus kembali bekerja sekarang. Bukan aku. Itu bukan Qin Yanshou, kalau begitu Xiao pasti yang melakukannya. Oh tidak. Kurasa aku lupa membiarkan Xiao online. Kenapa? Apa kau sangat merindukan Xiao-mu itu? Tidak. Aku hanya merasa aku harus berterima kasih padanya secara langsung. Baiklah. Kalau begitu cium aku. Biarkan dia daring, dan kau bisa berterima kasih padanya sendiri. Ini. Bukankah itu tidak pantas? Kau sudah sering menciumku. Aku murah hati. Mari kita kesampingkan dulu soal membakar dupa dan berdoa. Setelah kau berterima kasih padaku, biarkan aku daring lebih cepat. Kenapa kau menatapku? Apa karena kau sudah lama tidak melihatku dan merindukanku? Mimpi saja. Aku hanya ingin memastikan siapa orang yang berdiri di depanku. Sebenarnya, kapan kamu mengatur agar pekerjaan renovasi dimulai? Kenapa aku sama sekali tidak tahu tentang itu? Itu terjadi beberapa hari yang lalu. Melihat suasana hatimu sedang buruk, tidak memberitahumu. Aku tidak tahu sebelumnya. Kau mengakomodasi aku begitu banyak. Sekarang aku harus berusaha sekuat tenaga untuk menebusnya padamu dengan benar. Baru-baru ini, apakah keluarga Duan menyebabkan masalah padamu? Tidak. Meskipun mereka belum melakukannya, kau tetap harus berhati-hati dan juga. Mengomel akhirnya tenang juga. Semoga Tuhan memberkati siang-siangku, menjaganya tetap aman dan sehat dan kuat. Ibu? Ibu? Tolong jangan khawatir. Selama aku masih hidup, aku pasti akan terus mencari adikku untuk ibu dan papa. Tolong jangan terlalu sedih. Kesehatan ibu adalah yang paling penting. Ayo pergi. Jiang Nana, kenapa kamu lagi? Kenapa kamu pergi? Kamu pasti merasa bersalah. Apa yang harus kurasakan bersalah? Saya Jiang Nana, jujur dan lurus dalam semua urusanku. Tunggu saja. Ketika keluarga kami menemukan Duan Xiang, kita lihat apakah Qin Yanzhou tidak akan langsung mengusirmu. Kalau begitu sebaiknya kamu cepat temukan dia. Ayo pergi. Hari ini menandai selesainya renovasi kuil. Kami mengundang Direktur Qin untuk memotong pita peresmian kuil. Baiklah. Jasa Direktur Qin tak terbatas. Kuil ini sepenuhnya diperbarui, membawa berkah bagi wilayah ini. Direktur Qin, silakan maju. Upacara pembukaan Pagoda Jingxi. Silakan. Dewa-dewi di atas. Tolong berkati Duan Xia agar selamat dan sehat. Tidak peduli dimanapun dia berada. Tolong biarkan dia tahu bahwa aku selalu mencarinya dan selalu menunggu kepulangannya. Tolong berkati Qin Yanzhou agar segera menemukan nona muda kedua keluarga Duan. Bukankah ini Nana saat dia kecil? Itu benar. Gadis kecil di foto ini terlihat persis seperti Nana saat dia kecil. Apa yang kau katakan? Orang di foto itu adalah Nana. Kakak senior, jangan bicara omong kosong.
Semoga sang patriark menjadi saksiku. Kami tidak berbohong. Kakak senior. Apa yang kamu bicarakan? Nana, gadis kecil di foto ini. Bukankah itu Kak? Ketika kau pingsan di gerbang kuil, pakaian yang kau kenakan saat guru membawamu masuk, persis sama dengan ini. Lihat baik-baik. Orang di foto ini benar-benar Nana. Kami tidak mungkin salah. Kau adalah Duan Xiang. Aku tidak tahu. Aku dibesarkan di kuil sejak kecil. Aku tidak tahu apa-apa tentang latar belakangku The sendiri. film was Tunggu sebentar. translated and Kami akan narrated mengambil by sesuatu. M-Media. Ayo pergi. Direktur Qin, tolong perhatikan. Ini adalah pakaian yang dikenakan Nana ketika dia diselamatkan dan dibawa ke kuil. Kami telah menyimpannya selama ini. Tepatnya kalau keluarganya datang mencarinya untuk memverifikasi identitasnya. Ini benar-benar pakaian Duan Xiang. Ibuku membuat ini dengan tangan. Aku sama sekali tidak akan salah. Aku benar-benar Duan Xiang. Ya, kau adalah Duan Xiang. Aku akhirnya menemukanmu. Aku tidak pernah menyangka orang yang selama ini kucari akan berakhir tepat di sampingku. Ini benar-benar takdir. Ini luar biasa sekarang. Renovasi kuil telah selesai. Dan Nana juga telah menemukan keluarganya. Sungguh berkah ganda. Nana, tenang saja. Mulai sekarang aku akan melindungimu. Aku tidak akan membiarkanmu menderita sedikit pun kerugian. Ibu dan Papa, besok Qian Yanzhou mengadakan pesta pertunangannya untuk mengumumkan tunangannya. Dia sama sekali tidak menghargai Siang-Siang atau keluarga Duan kita. Qin Yanzhou ini memiliki kontrak pernikahan dengan Siang-Siang. Selain itu Siang-Siang kami mempertaruhkan nyawanya untuk menyelamatkannya. Dan sekarang hidup atau matinya masih belum diketahui. Bagaimana dia bisa menikahi orang lain, bagaimana mungkin? Aku ingin lihat rubah betina kecil mana yang mencoba mencuri tunangan Siang-Siang kami. Haruskah aku pergi berganti gaun? Tetaplah pada gayamu yang biasa. Jika aku berpakaian seperti ini, bukankah aku akan mempermalukanmu? Siapa bilang seorang gadis yang bertunangan harus memakai gaun? Itu hanyalah kebiasaan kuno. Selain itu, keunggulan bawaanmu bukanlah kecantikan. Lalu apa keunggulanku? Keberanian. Tadi malam, aku tiba-tiba teringat semuanya tentang masa kecilku. Dulu, kamu sangat imut. Ketika kamu diculik oleh orang jahat, kamu menangis begitu keras hingga ingusmu keluar. Tidak seperti sekarang. Dengan wajah datar itu, sama sekali tidak imut. Kau, Direktur Kie. Direktur senior Ken dan istrinya mengirim undangan obrolan video. Mereka bilang acara sebesar ini hari ini terjadi tanpa memberitahu mereka. Mereka mungkin datang untuk menuntut penjelasan. tidak apa-apa. Aku akan segera kembali. Apa yang kamu lakukan di rumah keluarga Ken? Aku adalah tunangan Qin Yanzhou. Perjamuan keluarga pertunangan ini awalnya disiapkan untukku. Bukankah seharusnya aku ada di sini? Omong kosong apa yang kamu bicarakan? Kamu tidak punya status yang pantas. Beraninya kamu mencoba mencuri tunangan putriku. Aku tidak ingat mengundang salah satu dari kalian. Kamu pasti tahu bahwa Qin Yanzhou dan aku akan menikah. Jadi kamu datang ke sini untuk mencuri tunangan kan? Kamu hanyalah seorang pengawal rendahan belaka. Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa hanya karena kamu melindungi keselamatan Direktur Ken, dia akan sangat menghargaimu? Biar ku beritahu, adikku Siang menyelamatkan hidupnya. Kamu menyebut Duan Xiang di setiap kalimat. Jika dia begitu penting bagimu, mengapa aku belum melihatmu pergi mencarinya? Kamu tidak pantas menyebut nama putriku. Kamu juga tidak pantas menjadi keluarga Duan Xiang. Apa kamu punya sopan santun? Bukankah orang tuamu mengajarimu cara bersikap? Berkali-kali bersikap begitu sombong di depan orang yang lebih tua. Aku benar-benar ingin tahu bagaimana orang tuamu mengajarimu sopan santun. Yanzhou, ada apa denganmu?
Mengapa kamu tidak memberitahu kami tentang masalah sebesar ini? Kau bisa benar-benar tenang. Aku bukan orang yang bertindak sembarangan. Gadis yang akan kunikahi adalah Duan Xian. Aku menemukannya. Bos. Ini gawat. Anggota keluarga Duan sedang berkelahi dengan Jiang Nana. Ibu dan papa aku tidak bisa bicara sekarang. Ibu? Dia sama sekali tidak punya orang tua. Dia hanyalah seorang yatim piatu. Pantas saja dia begitu kasar. Baiklah. Hari ini, aku akan bertindak atas nama orang tuamu dan mendisiplinkanmu dengan benar. Apa yang sedang kau lakukan? Ken Yanzhou, seorang wanita seperti Jiang Nana, sama sekali tidak pantas untukmu. Kamu adalah tunangan siang-siang. Calon menantu keluarga Duan kami. Kamu tidak akan membantu wanita seperti ini melawan keluarga Duan kami kan? Yanzhou, dia adalah seseorang yang punya mantan pacar. Kamu tidak mungkin mau mengambil alih sampah busuk seperti itu kan? Qin Yanzhou, keluarga Duanku juga perlu menjaga muka. Apakah kau lupa Duan Xiang? Bagaimana dia menyelamatkanmu? Jika kau ingin menikah, kau hanya boleh menikahi Duan Huan, bukan yang ini di sini. Wanita yang tidak pantas untuk masyarakat terhormat ini. Cukup. Apakah kau sudah selesai bicara? Sekarang giliranku untuk mengatakan beberapa patah kata. Shou Quan. Wanita yang kau bicarakan, yang disebut wanita tidak pantas untuk masyarakat terhormat, adalah justru orang yang selama ini kau dambakan. Nona muda kedua dari keluarga Duan yang ingin kau bawa pulang, Duan Xiang. Ini tidak mungkin, Ken Yanzhou. Kamu hanya ingin keluarga Duan kami berkompromi. Jadi kamu sengaja melakukan semua ini kan? Bicaralah. Jika kau tidak percaya padaku, kau bisa segera melakukan tes paternitas lagi. Tapi hasilnya pasti akan sama seperti sekarang. Nana, kamu benar-benar putriku. Siang. Putri. Barusan. Dan sebelum itu. Ya Tuhan. Apa yang kukatakan? Kepada siang-siangku yang berharga. Siang-siang. Kau benar-benar putri kami siang-siang. Bisakah kau memaafkan kami atas apa yang kami lakukan? Kami. Paman dan Bibi. Kalian masih harus memberinya lebih banyak waktu untuk menerima kalian berdua. Baiklah. Kita akan mendengarkan Yanzhou. Selanjutnya. Sekarang giliran kita. Ayo. The film was translated and narrated by M Media. Kita sudah terikat oleh kesetiaan yang mendalam. Kehidupan pertamaku diberikan oleh orang tuaku. Kehidupan keduaku diberikan kepadaku olehmu. Nana, di masa depan tidak peduli bagaimana orang lain menilaimu, salah paham padamu, atau memperlakukanmu sebagai orang buangan. Aku hanya ingin kau mengikuti kata hatimu sendiri. Jangan berubah demi siapapun. Qin Yanzhou. Maukah kamu menikah denganku? Kenapa kau mencuri dialogku juga? Aku tidak sabar. Sium. Cium. Berhenti di situ. Aku tentu saja tidak ingin, selama momen sepenting ini, tidak hadir sendiri. Paman ini keterlaluan.
Apa maksudmu terlalu banyak? Ini semua adalah mahar siang-siang. Setiap tahun pada hari ulang tahun siang-siang, aku menyiapkan satu set untuknya. Biar ku beritahu, jangan pernah berani memperlakukan siang-siang dengan buruk. Jika aku sampai tahu kau memperlakukannya dengan buruk, aku tidak akan melepaskanmu. Jangan khawatir, aku tidak akan pernah membiarkan siang-siang menderita sedikit pun keluhan. Dan juga, ibu sudah di lantai atas, menyiapkan setumpuk perhiasan. Semuanya untuk siang-siang. Mungkin bernilai sekitar 2 atau 300 juta. Aku tidak butuh perhiasan ini. Jika kamu benar-benar ingin berbuat baik padaku, mengapa kamu tidak menyumbangkan perhiasan ini? Yayasan Amal Kinyanshu. Itu juga bisa berkontribusi kepada anak-anak yang belum kembali ke rumah. Jadi hanya kamu yang bisa berpura-pura murah hati. Ibu, bukankah ibu bilang, semua perhiasan itu untukku? Kamu nak, adikmu, akan segera menikah. Mengenai pernikahanmu, belum ada yang diputuskan. Kita bisa mengaturnya ketika saatnya tiba. Ini masih belum terlambat. Benar. Gadis ini. Jika kamu tidak kembali, orang yang dinikahi Ken Yanxio adalah aku. Jika Duan Xiang tidak kembali ke rumah ini, orang yang dinikahi Ken Yanxio pasti Jiang Nana. Kamu hanya bertunangan. Aku tidak akan memberimu kesempatan lagi. Apa yang kamu coba lakukan? Jiang Nana. Apa yang menjadi milikku? Jangan pernah berpikir untuk mengambilnya sedikit pun. Mati saja. Wan. Apa yang terjadi di sini? Ibu, kakiku sakit sekali. Cepat bangun. Pelan-pelan. Papa ibu. Siang-siang mendorongku. Aku jelas tidak mendorongnya. Sebaliknya kakakku telah berulang kali menjebakku, membenciku karena mengambil tempatnya. Wan. Siang-siang adalah saudara kandungmu, beraninya kamu. Sejak kecil, kalian memberinya semua yang baik. Aku tidak punya apa-apa. Kenapa Duan Xiang boleh hidup? Dia seharusnya tetap di luar. Kau. Dasar hina. Kau harus segera pergi ke luar negeri. Tanpa perintahku, kau dilarang kembali. Ayah, Kembali ke kamarmu. ayo pergi. Pergi. Aku belum melihatmu akhir-akhir ini. Apa yang membuatmu sibuk? Jangan sebut-sebut itu. Aku telah menjadi pelengkap Kinyanshu. Dia mengurungku setiap hari. Hanya demi pekerjaan sampingan ini. Aku harus melompat keluar jendela untuk melarikan diri. Kalau begitu kamu dalam masalah. Tunanganmu saat ini berada di posisi jam 11-mu. Berjalan lurus ke arahmu. Aku menyerahkan pekerjaan ini padamu. Aku minta maaf. Jiang Nana, kenapa kau di sini? Bukankah sudah kukatakan padamu sebelumnya, untuk tidak melakukan hal berbahaya seperti itu lagi? Bukankah kau sudah berjanji tidak akan melakukannya? Sudah berapa kali kau menyelinap keluar sekarang? Aku. Kali ini karena si kekurangan staf. Ini hanya pekerjaan kecil. Ini tidak memiliki faktor bahaya. Ulangi lagi. Aku bukan tahananmu. Aku punya hak untuk memilih kehidupan yang kuinginkan. The film was translated and narrated by M Media. Kinyanshu. Ada apa? Jiang Nana, Aku tamat. Dia sudah mulai memanggilku dengan nama lengkapku. Kalau begitu dia benar-benar marah. Jangan marah. berhenti di situ. Trik itu tidak akan mempan padaku. Mulai sekarang kau dilarang menjadi pengawal lagi.
Tapi ini adalah karir yang kucintai. Aku tidak ingin melepaskannya. Kalau begitu kita tidak punya apa-apa untuk didiskusikan. Apa yang kau lakukan? Berulang kali mencoba melibatkan saudaraku. Kenapa bisa begitu? Dia lebih mudah diajak bicara daripada aku. Kau lebih mencintainya, bukan? Pikiranku jelas hanya dipenuhi olehmu. Aku akan mengabulkan permintaanmu. Untuk membiarkanmu melihat Xiao Xiao yang terus-menerus kau pikirkan. Nana, Kenapa harus kamu? cincin itu. Kau sudah menikah. Apakah perlu terkejut seperti ini? Tidak apa-apa, masih ada cukup waktu. Ulang tahun Nana masih jauh. Kita baru saja menikah. Nana, setelah menikah, apakah Qin Yanshou memperlakukanmu dengan baik? Kita hanya bertunangan. Aku sangat sedih. Aku tidak tahu. Apa yang harus kulakukan tentang Qin Yanshou? Nana, kau tidak perlu repot-repot berdebat dengan Qin Yanshou. Dia hanyalah orang yang pencemburu. Dia memiliki temperamen yang buruk. Kau tidak perlu menoleransinya. Jika dia membentakmu, bentaklah balik. Jika dia membuatmu merasa tersakiti, aku akan membereskannya untukmu sekarang juga. Tapi aku hanya berharap agar kau tidak meninggalkannya dengan mudah. Karena dia benar-benar mencintaimu. Baiklah. Aku tidak akan meninggalkannya. Qin Yanshou, aku memberitahumu. Kau harus mendukung Nana dalam mengejar karirnya. Jika tidak, dia pasti akan mati. Kau akan kehilangan istrimu selamanya. Dan kesepian seumur hidup. Istriku sendiri. Aku bisa melindunginya sendiri. Aku tidak butuh kau ikut campur. Setiap kali kau melihat Xiao Ushu itu, kau sangat bahagia. Aku yang lain itu benar-benar seorang ahli menggoda. Cium aku. Kenapa? Kau begitu terobsesi dengannya. Biarkan dia menemanimu kalau begitu. Kamu sudah bangun. Nana. Pagi. Yang online hari ini, bukankah itu adik laki-lakumu? Mungkin. Qin Yanshou lelah. Jadi dia ingin bermalas-malasan selama beberapa hari. Dan membiarkanku menghabiskan lebih banyak waktu bersamamu. Qin Yanshou, kapan tepatnya kamu akan? Akhirnya The film was online. translated and narrated by Hitung M. mundur ulang Media. tahun Nana, 1 minggu tersisa. Kali ini dengan aku di sini. Aku pasti tidak akan mengacaukan segalanya. Bos, apakah kita masih perlu menambahkan hadiah lagi? Semua gadis suka tas? Tidak, Kalau begitu amplop marah. itu kurang sesuatu. Bos, bagaimanapun juga Anda adalah seseorang yang pernah melihat acara besar. Diam. Aku takut jika aku tidak berusaha keras. Hanya mengandalkan Qin Yanshou. Dia akan membuat istriku marah hingga pergi lagi. Menjemput Nana dari tempat kerja. Nana masuklah ke mobil. Bagaimana kabarmu hari ini? Apakah kamu punya perasaan bahwa Qin Yanshou akan segera muncul? Mungkin itu karena kau memancingnya. Jadi dia bersembunyi dan menolak untuk daring.
Nana hati-hati. Nana, Bos Anda akhirnya bangun. Anda sudah lama koma. jam berapa sekarang? Sekarang adalah tahun 2026. Nana, Bos? Bos? Nana, Bos? Nana. Bos? Nyonya sudah tiada. Mustahil. Jiang Nana, keluar dari sini. Bos? Mohon terima kenyataan ini. Mustahil. Garis waktu jelas berubah. Tapi mengapa Nana masih? Terimalah belasungkawa kami. The film was translated and narrated by M Media. Bos, aku mohon padamu. Biarkan aku melihat Nana sekali lagi. Mengapa kau menggelengkan kepala? Aku hanya tinggal sedikit lagi. Aku seharusnya bisa menyelamatkan Nana. Nana, jangan tinggalkan aku. Shushu, Nana, jangan khawatir. Mulai sekarang aku akan melindungimu. Aku tidak akan membiarkanmu menderita bahaya sedikit pun. Tolong beri Direktur Qian waktu sedikit lagi. Biarkan dia menenangkan diri. Mengenai kasus Nyonya Qian, kami akan berkomunikasi nanti. Baik. Pada akhirnya, aku tetap tidak bisa membuat Nana mengubah pikirannya tentangku. Dia akan tetap meninggalkanku. Nana hati-hati. Shushu, Shushu. Apa kamu baik-baik saja? Jika pada saat ini, aku adalah Xiu Shou, ekspresi seperti apa yang harus kupasang saat melihat Nana? Selama aku memainkan peran sebagai Qin Yan Shou yang lain, kau akan selalu mencintaiku. Tatapan matanya itu adalah Qin Yanshu. Aku pasti tidak akan salah. Tapi kenapa dia tidak mau mengakui bahwa dia adalah Qin Yanshu? Tahukah kamu apa yang sekarang rekan-rekan di perusahaan katakan tentang kamu? Seseorang yang sangat menyenangkan, tapi palsu. Apa kau tidak menyukainya? Ayo tidur. Qin Yanshu, bisakah kamu berhenti berpura-pura menjadi Shushu? Mari kita bicara. Kamu bukan orang yang akan mengubah sikapmu tanpa alasan. Apa yang terjadi? Kamu bisa memberitahuku. Kita bisa mendiskusikannya. Tidak ada yang terjadi. Kau tidak perlu terlalu memikirkannya. Lalu, apakah kamu menyadari
bahwa kamu sebenarnya tidak terlalu menyukaiku. Dan memutuskan untuk mundur selangkah. Tidak. Bukan ini juga. Bukan itu juga. Lalu kenapa begitu? Qin Yanshu, jika kamu tidak mau memberitahuku, kebenarannya lupakan saja. Jangan pernah memberitahuku. Kamu tidak perlu muncul lagi. Aku akan hidup bersama Xiaoshu. Itu cukup baik. Di mana tempat ini? Qin Yanshu. Apa yang kamu lakukan? Tahukah kamu jika kamu melakukan ini, Nana akan meninggalkan kita. Cepat pergi dan bawa dia kembali. Aku tidak akan pernah bisa menggantikanmu. Apa yang kamu katakan? Mengapa kamu muncul di tubuhku? Jika bukan karena kemunculanmu, bagaimana mungkin Nana jatuh cinta pada tubuh ini? Qin Yanshu, aku tidak peduli apapun dirimu. Yang kamu pikirkan saat ini, aku memberitahumu. Aku adalah dirimu dari masa depan. Alasan aku muncul di tubuhmu adalah untuk menyelamatkan Nana. Kemudian, karena kebenaran diri kita sendiri, kelalaian dan ketidakpedulian, Nana akhirnya meninggalkan kita. Jika dia melihatku, dia hanya akan semakin sedih. Aku selalu berpikir bahwa yang perlu aku selamatkan adalah Nana. Ternyata, yang perlu aku selamatkan adalah diriku sendiri. Itu adalah aku. Akulah yang membuat Qin Yanshu menyangkal dirinya sendiri. Qin Yanshu, aku memberitahumu. Kamu tidak perlu berpura-pura menjadi aku. Nana selalu mencintai kamu, Qin Yanshu. Kamu hanya perlu tetap menjadi dirimu sendiri. Qin Yanshu pada akhirnya akan tumbuh menjadi Xiaoshu. Apakah kamu masih ingat apa yang kamu katakan The saat film melamar was Nana? translated and narrated by Nana. M Media. Di masa depan tidak peduli bagaimana orang lain menilaimu, salah paham padamu, atau memperlakukanmu sebagai orang buangan. Aku hanya ingin kamu mengikuti kata hatimu sendiri dan tidak berubah demi siapapun. Kalimat ini juga berlaku untuk dirimu sendiri. Sekarang, ulang tahun Nana, kurang dari 24 jam lagi. Cepat pergi, bawa kembali istri kita. Nana. Nana. Aku harus menyembuhkan kegilaanmu. Aku akan membuatmu sepenuhnya percaya bahwa satu-satunya orang yang kucintai adalah Qin Yanshu. Nana. Tolong jangan pergi ya. Aku sudah bekerja keras untuk menjadi Xiaoshu yang kau inginkan. Bisakah kamu mempertimbangkan betapa kerasnya aku telah mencoba? Dan percayalah pada semua yang telah aku lakukan. Kamu adalah Qin Yanshu. Ya. Aku adalah Qin Yanshu. Mulai sekarang. Selalu. Aku akan selalu menjadi Qin Yanshu. Nana. Aku tahu aku buruk. Jika bukan karenamu, aku bahkan mungkin tidak hidup. Jika bukan karenamu, aku mungkin menua sendirian. Jadi Nana, tolong jangan tinggalkan aku. Satu tahun kemudian. Kenapa aku bertambah berat badan begitu cepat? Apakah aku makan terlalu banyak akhir-akhir ini? Jika ini terus berlanjut, aku akan menjadi gemuk dan mati. Ada apa? Mengapa kamu menangis sekarang? Ini semua salahmu. Kamu memberiku makan seperti babi. Kamu akan menjadi seorang ibu. Tidakkah kamu malu? Apa yang perlu dimalukan? Aku gemuk jelek dan kanggung sekarang. Kamu terlalu khawatir. Kamu hanya gemuk. Tidak jelek. Kamu sekarang. Semakin lama semakin mirip Xiaoshu. Kamu belum kambuh sejak saat itu. Qin Yanshu adalah Xiaoshu.
Untuk apa ini? Apakah kamu lupa hari apa ini? Ulang tahunku. Selamat ulang tahun untukmu.